proses seleksi antara pelamar umum atau new recruit dengan guru honorer khususnya THK 2 tentu tidak kita samakan gitu ya. Jadi prioritas-prioritas ini kita tetapkan terlebih dahulu, baru kemudian pelamar umumnya kita seleksi. Rekrutmen 2022 ya, kami waktu itu dari Kementerian PAN dan RB mengeluarkan edaran bahwa pengadaannya untuk sementara fokus PPPK dulu deh. Karena PNS kita ini mesti kita kaji terus ya, berapa sih butuhnya kita nih dalam jangka panjang. Jangan sampai kita ternyata kebutuhannya sudah tidak sebanyak itu pada saat instansi pemerintah berlomba-lomba melakukan digitalisasi. Jadi semua instansi pemerintah saat ini berlomba-lomba menerapkan SPBE dan digitalisasi. Nah, tentu kebutuhan untuk PNS mesti kita hitung ulang. Itulah sebabnya mengapa 2022 pengadaan ASN ini kita fokus dulu PPPK. Insya Allah 2023 setelah kita coba kaji ulang nanti, ketemu kebutuhannya, kemudian PNS tentu kita akan rekrut kembali sesuai dengan prioritasnya. Jadi ada 4 hal yang kami sampaikan di surat edaran Menteri PAN RB nomor B1161 di tahun 2021 yang lalu. Pertama, pandemi COVID ini dengan penyederhanaan birokrasi yang kita lakukan tentu merubah pola kerja kita dalam birokrasi. Karena itu fokus dari rekrutmen kita 2022 ini adalah pada pelayanan dasar dulu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini adalah guru dan tenaga kesehatan. Dan yang ketiga, kita masih punya PR menyelesaikan kawan-kawan honorer STHK 2. Karena itu fokus rekrutmennya, ya, guru dan tenaga kesehatan haruslah memberikan prioritas kepada THK 2 ini. Karena kalau tidak nanti nggak selesai-selesai, sementara kita rekrut terus yang baru begitu. Nah, tentu sistem rekrutmennya kita perbaiki. Dan kemudian gaji dan tunjangannya diusulkan oleh instansi dan daerah, dan kita usahakan bahwa untuk pelayanan dasar ini dipenuhi anggarannya. Nah, inilah prioritas kita di tahun 2022. Pada tahun sebelumnya, 2021, kita sebetulnya sudah memberikan afirmasi kepada THK 2, guru non-ASN dan lain-lainnya, yang punya sertifikasi, yang di atas 35 tahun, THK 2, sudah diberikan afirmasi. Tetapi rupanya proses yang kita lakukan seperti itu belum menyelesaikan masalah. Ya, misalnya THK 2-nya lulus dengan afirmasi, ya, lulus ambang batas, tetapi rankingnya kalah oleh pelamar baru, pelamar umum. Sehingga akhirnya formasinya diisi oleh pelamar umum. Pelamar umumnya masuk ke sekolahnya, THK-nya tetap jadi honorer di sekolahnya. Nah, belajar dari situ, kita tentu ingin memperbaiki terus tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Jadi, tahun lalu, walaupun Kemendikbud menyatakan kita butuh guru, jumlahnya itu 1 juta lebih begitu, ternyata formasi yang disampaikan itu hanya 500-an, dan kemudian yang lulus itu sekitar 293.000 dan seterusnya. Nah, dalam konteks inilah perbaikan-perbaikan kita lakukan di tahun 2022. Jadi kebutuhan nasionalnya kita hitung, ya, dan kemudian formasinya diusulkan, kemudian kita tetapkan. Apa yang membedakan tahun lalu dengan tahun sekarang dalam konteks menghitung formasi dan mengusulkan formasi serta menetapkan formasinya? Jadi tahun ini sudah ditetapkan 522.244 formasi untuk tahun 2022 ini. Nah, terkait dengan guru, sudah kita keluarkan Permen PAN nomor 20 tahun 2022, di mana pengadaan PPK JF guru ini ada konteks prioritas dan pelamar umum. Jadi konteks pelamar prioritas adalah orang yang tahun lalu ikut tes dan sudah lulus ambang batas. Itu kita prioritaskan dulu untuk mendapatkan formasi. Kemudian THK 2 kita prioritaskan dulu untuk mendapatkan formasi di sekolah asalnya, dan seterusnya tenaga non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, barulah kemudian setelah formasi itu dikunci, ya, sesuai dengan yang sudah lulus dan THK 2 dan lain-lain tadi, barulah pelamar umum kemudian kita buka. Itu sudah kita tetapkan, dan insya Allah itu mudah-mudahan bisa mengurai persoalan yang kemarin ini tidak selesai dengan proses yang kita lakukan di tahun 2021. Kemenkes juga begitu, ya. Jadi kebutuhannya ditetapkan secara nasional, kemudian Pemda mengusulkan berdasarkan oleh Kemenkes, dan kemudian diberikan afirmasi-afirmasi terhadap
kawan-kawan yang disabilitas di daerah 3T yang sudah mengabdi ya, dengan usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja paling singkat 3 tahun dan seterusnya. Jadi afirmasi-afirmasi ini diharapkan juga menyelesaikan persoalan-persoalan non-ASN. Begitu juga terkait dengan dosen dan kemudian tenaga teknis lainnya. Jadi Permenpan 20 2022 memperbaiki proses yang tahun lalu itu usulannya langsung datang dari kementerian lembaga dan daerah, ditetapkan oleh Menpan RB, kemudian proses seleksinya CASN-nya melamar ke formasi yang telah ditetapkan. Ya misalnya Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka lowongan formasinya di sekolah tertentu. Nah ternyata dengan proses seperti itu, dibuka formasinya kebutuhannya oleh Kemendikbud 1,2 juta, ternyata formasi yang diusulkan itu adalah 500.000 dan yang lulus hanya 293.000. Dan yang membuat kita juga perlu memperhatikan ini lebih detail adalah ternyata lowongan guru di daerah 3T itu lebih dari 117.000 tidak ada pelamarnya. Jadi kita butuh guru tapi nggak ada yang ngelamar begitu. Nah ini kan tentu perlu kita perbaiki. Padahal passing grade-nya sudah kita turunkan terus, yang bisa berakibat kualitas guru kita turun terus dari waktu ke waktu. Nah 2022 kita berharap formasi oleh Pemda itu berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbud. Karena Kemendikbud lah yang punya informasi kebutuhan secara nasional. Nah berdasarkan itu kita harapkan Pemda mengusulkan kebutuhannya. Namun ternyata kita masih punya challenge. Ya, kita merasa ya Kemdikbud merasa dengan Kementerian Keuangan anggarannya sudah disediakan, tapi Pemda merasa anggarannya belum disediakan secara penuh. Nah ini juga ternyata masih jadi PR buat kita perbaikan lagi ke depannya. Tetapi paling tidak sekarang Pemda dalam hal mengusulkan formasi sudah mengacu kepada perhitungan secara nasional yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Dan proses seleksinya berdasarkan prioritas yang tadi saya ceritakan. Dan dalam konteks ini diharapkan proses seleksi antara pelamar umum atau new recruit dengan guru honorer khususnya THK 2 tentu tidak kita samakan gitu ya. Jadi prioritas-prioritas ini kita tetapkan terlebih dahulu baru kemudian pelamar umumnya kita seleksi. Dan alokasi formasi itu bisa dilakukan oleh Pemda kepada daerah-daerah yang membutuhkan yang barangkali ya pelamarnya tadi tidak ada di tahun lalu itu. Jadi sekarang pelamar umum bisa dialokasikan oleh Pemda ke sekolah-sekolah di daerah 3T yang tadinya tidak ada pelamarnya. Jadi mudah-mudahan distribusi guru kita juga menjadi lebih baik tahun ini dibandingkan proses rekrutmen yang kita lakukan tahun lalu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tentu datanya harus rapi. Nah, dalam hal ini Pemda bertanggung jawab untuk akuntabilitas data yang kemudian diverifikasi oleh Kemendikbudristek. Nah, ini nanti mungkin Pak Harmen akan cerita apa tantangannya di lapangan dan bagaimana kita akan menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Dan sekali lagi, pelamar umum kita buka tetap, tetapi setelah terlebih dahulu kawan-kawan yang tahun lalu lulus ambang batas, yang THK 2, yang non-ASN terdaftar Dapodik, itu kita berikan prioritas terlebih dahulu untuk masuk ke dalam formasi yang ada di sekolah asal mereka. Baru kemudian kita buka untuk pelamar umum yang memungkinkan juga pelamar umum ini ditempatkan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan daerah. Ya, apakah itu daerah 3T atau bukan.